Jadi cerita kali ini tentang keluarga kecil di daerah Sleman, Jogja. Sekitar tahun 2000-an mereka, kita sebut aja namanya Ardan sama Dina, nikah di umur 27 tahun. Dari awal mereka menikah tuh ditentang banget sama keluarga mereka masing-masing. Soalnya mereka tuh beda agama. Ardan tuh Katolik, Dina Islam. Dua-duanya tuh sama-sama gak mau pindah agama, tapi pengen nikah dan bareng-bareng terus. Akhirnya dengan segala macam konflik panjang, mereka berdua tuh nikah dan mutusin buat pindah ke Jogja. Tapi dia jadinya nggak nikah di tempat ibadah mereka masing-masing? Nggak, mau mereka nikahnya kayak di KUA gitu loh. Oh, jadi gampangnya mereka kawin lari terus pindah ke Jogja gitu. Iya. Oke, terus. Tapi konflik selanjutnya tuh ada lagi, Bi. Mereka masih belum dikasih anak. Dina yang udah mau umur 30 tahun tuh ngerasa kalau dia tuh mau cepet-cepet punya anak. Tapi mereka tuh udah sabar dari tahun pertama nikah, tahun kedua, sampai tiba-tiba tuh udah tahun ketiga, itu tuh belum dikasih juga. Di situ Dina sempat kepikiran, apa karena perbedaan agama mereka ya, jadi Tuhan tuh nggak suka sama mereka gitu loh. Akhirnya setelah dipertimbangin berbulan-bulan, Dina mau pindah ke Katolik, ngikut Ardan. Ardan bawa Dina lah ke salah satu gereja di daerah Sinduadi. Ini Jogja nih? Iya, ini? di Sleman juga. Oke. Nah itu tuh buat dibaptis, buat masuk ke Katolik. Akhirnya selesai semua rangkaian Dina pindah ke Katolik. Terus Dina tuh cerita ke romonya kalau dia tuh pengen banget punya anak, tapi udah 3 tahun menikah tuh belum dikasih-kasih juga sama Tuhan. Dina nanyalah ada doa khususnya nggak atau apa gitu. Sampai akhirnya dijawab sama romonya, katanya dengan ibadah terus ke gereja dengan tulus, maka semua yang diinginkan akan dikasih sama Tuhan. Dengar itu Dina langsung semangat ajak Ardan untuk selalu ibadah ke gereja. Tapi karena Dina udah nyaman sama romo ini, akhirnya mereka mutusin untuk ibadah ke gereja ini terus. Gereja di tempat dia dibaptis? Iya betul, Moy. Pokoknya sekarang Dina makin rajin ke gereja itu. Dia rajin datang misa, bahkan bisa pagi sama sore datangnya. Karena Ardan juga kerja kan, jadi Dina tuh datang sendiri ke gereja. Dina lumayan sering juga tuh bengong sendirian, duduk di bangku gereja, pikirannya kosong kemana-mana. Pokoknya bener-bener sambil mikir tuh cara punya anak tuh gimana. Sampai tiba-tiba Dina tuh dengar dari belakang kalau ada suara anak kecil perempuan kayak lagi main gitu. Padahal di hari itu tuh lagi gak ada anak kecil di gereja itu. Dia tadi masuk juga dia gak ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa, Bi. Nah karena dia juga lagi mikirin mau punya anak, akhirnya Dina balik lagi ke dalam gereja. Tapi pas dia balik ke dalam gereja, Dina tuh kaget banget ngelihat ada 2 anak kecil perempuan duduk menghadap ke depan, diem aja gitu loh. Ngelihat itu Dina tuh langsung jalan cepat buat nyamperin mereka. Pas Dina sampai dan megang bahu anak itu, anak-anak itu tuh nengok Bi. Tapi muka anak yang satu itu tuh kayak ada robekan luka yang masih berdarah gitu, segaris di muka sebelah kanannya. Nah pas anak yang satu lagi nengok, ternyata juga ada garis tapi di sebelah kiri. Dari situ tuh Dina kaget, tapi anak-anak ini tuh malah ketawa, terus lari keluar kayak kabur gitu. Akhirnya karena udah sore, Dina pulang dari gereja. Dia nyetir sendiri sambil kebayang-bayang muka anak-anak inilah. Pas udah sampai rumah, Dina nunggu Ardan pulang. Pas Ardan pulang, Dina langsung ceritain ke Ardan kalau dia tuh habis lihat anak perempuan kembar di gereja, tapi mukanya tuh luka-luka berdarah gitu dua-duanya. Ardan tuh percaya nggak percaya sebenarnya, karena selama dia ke gereja sana, dia tuh nggak pernah ngeliat anak perempuan kembar, apalagi yang mukanya robek-robek luka kayak gitu. Akhirnya Dina tuh bilang, ya udah hari Minggu kita ke gereja ya, tapi kita tunggu sampai sepi, karena tadi aku juga sampai nggak ada orang baru ketemu anak-anak kecil itu. Akhirnya Ardan setuju buat lihat anak-anak itu hari Minggu nanti. Terus mereka berdua siap-siap untuk tidur. Nah pas mereka udah tidur, tiba-tiba Dina ini mimpi. Di mimpinya sih gak serem, Bi. Cuma mimpi lagi nemenin anak kembar ini main. Tapi anehnya, anak kembar ini tuh manggil Dina mama. Di mimpi itu tuh Dina seneng banget, karena dia juga ngerasa kalau si kembar ini tuh anaknya dia. Sampai akhirnya paginya Dina tuh bangun dan langsung ceritain mimpinya ini tuh ke Ardan. Kebetulan hari ini tuh juga hari Sabtu. Karena mereka berdua juga gak kemana-mana, Dina iseng ngomong ke Ardan buat ngajak dia tuh ke gereja, siapa tahu ada anak kembar ini. Karena Ardan juga gak kemana-mana, akhirnya Ardan nurutin Dina dan ke gereja. Pas sampai di gereja sekitar jam 3 sore, Dina nyari-nyari si kembar tapi tuh gak ketemu. Dina nyari sampai ke parkiran juga gak ada. Nah Dina tuh mikir, mungkin lagi gak kesini kali ya si kembar. Akhirnya Dina mau ke toilet nih. Pas di toilet, ternyata dia ketemu si kembar lagi ngaca di kaca toilet sambil ketawa-tawa. Terus Dina seneng banget kan akhirnya nemuin mereka. Dina ngajak ngobrol lah, bilang, mama kalian tuh di mana? Terus si kembar ini tuh saling lihat-lihatan, terus ngangkat bahu gitu, kayak ngasih tanda nggak tahu. Dina terus usaha dan bilang, kalian nggak punya mama? Kalian tinggal di mana? Tapi tetap sama, jawabannya tuh kayak gitu. Akhirnya Dina bilang, kalian mau tinggal sama tante dulu nggak sambil tunggu dijemput mama kalian? Jawaban si kembar tuh langsung berubah jadi manggut-manggut sambil senyum lebar, kayak ngasih sinyal mau gitu loh. Akhirnya Dina keluar toilet bawa mereka tuh ke Ardan. Ardan posisinya tuh lagi ngerokok di parkiran gereja. Terus Dina datang sama si kembar ini. Nah Dina tuh bilang, ini Dan anak-anak perempuannya. Terus Bi, ternyata Ardan tuh gak bisa ngelihat anak-anak kembar ini.
Arden bilang ke Dina, mana sih kamu nggak salah. Di situ Dina bingung banget karena Arden tuh nggak bisa lihat apa-apa kan. Tapi karena kepengen banget, ya udah Dina kekeh aja mau ngebawa pulang si kembar ini. Perjalanan pulang tuh Arden takut banget karena Dina tuh ngomong sendiri. Bener-bener sepanjang perjalanan. Katanya Dina, si kembar tuh duduk di belakang jok mobil mereka. Tapi Arden tuh gak bisa ngeliat apa-apa sama sekali. Kayak halu gitu ya? Jatuhnya kayak gitu Moy. Akhirnya mereka pulang lah, semuanya ke rumah. Pas sampai di rumah, Dina mandiin si kembar. Dia tuh seneng banget pokoknya kayak ngerasa udah punya anak kan. Nah tapi si kembar tuh bener-bener diam 1000 kata. Bener-bener gak ngomong apa-apa, cuma manggut-manggut senyum kalau mereka mau. Tapi kalau gak mau tuh cuma kayak ngangkat bahu doang gitu loh. Jadi kayak gak bisa ngomong gitu? Iya. Oke. Sebenarnya Arden juga jadi khawatir sama Dina. Soalnya kan kayak ngeliat istrinya kayak jadi agak gila gitu kan. Akhirnya karena di rumahnya ada 3 kamar, akhirnya Dina minta izin ke Arden untuk pakai salah satu kamarnya untuk jadi tempat tidur si kembar. Arden yang sebenarnya khawatir tapi nggak mau bikin Dina sedih, akhirnya setuju-setuju aja sama Dina dengan harapan besok pagi Dina tuh udah normal lagi. Sekitar jam 8 malam si kembar tuh ditidurin sama Dina. Sampai mereka udah tidur, akhirnya Dina balik ke kamarnya. Nah pas Dina sama Arden udah mau siap-siap buat tidur, tiba-tiba Dina tuh dengar ada suara ngobrol gitu. Karena nggak jelas Dina diem terus nyoba nyimak kan. Ternyata itu suara si kembar kayak lagi ngobrol gitu loh. Si kembar kayak ngomong, iya kita pulang, iya. Ngedenger itu Dina kaget banget kan. Ternyata mereka bisa ngomong. Tapi kenapa mereka bilang mau pulang juga kan? Akhirnya Dina nyamperin ke kamar si kembar. Pas Dina buka pintu, Dina kaget banget. Dina tuh ngeliat ada sosok perempuan lagi meluk si kembar sambil melotot ke arah Dina dan teriak, balikin anak saya. Ngeliat itu Dina tuh pingsan di tempat. Arden kaget banget ngeliat Dina tergeletak di atas lantai. Pas Arden selesai ngangkat Dina ke kasur, Arden berusaha ngecek ke kamar si kembar. Tapi sampai saat itu pun Arden tuh masih gak bisa ngeliat si kembar. Nah akhirnya besokannya Dina sama Arden tuh langsung ke gereja dan nyamperin romonya. Arden tuh cerita ke romonya kalau Dina tuh katanya ketemu anak kembar di gereja dan dibawa pulang. Tapi Arden tuh gak bisa lihat sama sekali. Romo tuh kaget banget dengar cerita ini. Akhirnya Romo tuh berdoa-doa gitu dan bilang ke Dina untuk lebih sering ibadah, jangan gampang percaya sama apa yang dia lihat, kayak dikasih wejangan gitulah. Akhirnya Dina bilang ke Arden, dia mau berdoa sendiri di gereja, mau merenung dan minta keajaiban sama Tuhan untuk bisa beneran punya anak. Arden setuju dan ninggalin Dina sendiri di gereja. Tapi nanti tuh bakal dijemput lagi sama Arden. Akhirnya Dina berdoa sendiri. Pas banget keadaan gereja itu juga lagi sepi kan. Dina duduk di kursi gereja sambil nunduk. Dia merem dan berdoa. Pokoknya tuh kayak khusyuk banget lah. Tapi pas selesai berdoa, Dina tuh buka matanya. Dia tuh ngerasa kayak kanan kirinya dia tuh ada anak kecil duduk di sebelahnya. Pas dia bangun dari nunduknya, Dina ngeliat kanan kirinya ternyata si kembar. Dan pas dia lihat ke depannya, ada sosok perempuan, mukanya maju, ngeliatin Dina sambil melotot. Oh anjing. Depan mukanya persis tuh Nat. Bener-bener di depan mukanya. Si sosok ibunya anak-anak kembar ini. Iya. Kayak sosok perempuan ini masih marah banget sama Dina ya karena anaknya tuh dibawa ke rumah ya. Kayaknya iya deh Moy, soalnya si Dina juga gak izin kan. Dia langsung bawa aja ke rumahnya, ditaruh di kamarnya kan. Tapi si Romo ini gak tau Nat, sampai bisa ada anak kecil kembar yang ada luka di mukanya. Dan gue gak tahu sih, mungkin penghuni gereja gitu gimana. Nah si Romo sih gak ngasih tau Bi. Mungkin bisa jadi si kembar sama sosok perempuan itu emang penghuni gereja itu Bi. Anjing ya Bi, tapi dia pikir-pikir padahal Dina tuh balik ke gereja buat berdoa khusyuk biar gak diganggu sama makhluk halus gitu loh. Tapi ternyata masih tetap aja anjir ada si sosok yang ngikutin dia. Iya sih, mungkin balik ke diri sendiri kali Mu ya. Kalau misalkan emang lu lagi rentan gitu, jadi gampang buat sosok atau makhluk halus tuh datengin elu bahkan di tempat ibadah gitu kan. Tapi kira-kira kenapa ya setan atau makhluk halus ini masih bisa aja buat masuk ke tempat ibadah? Lo berdua percaya sama tafsir mimpi gak sih? Percaya lagi. Karena ada satu kasus di mana satu orang ini mimpi dan dia dikasih pertanda, tapi malah pertanda itu yang bikin dia hidup sampai sekarang. Nah jadi kejadiannya tuh di sekitar tahun 2016-2017an. Ada satu grup gitu isinya 8 orang. Ada satu divisi di suatu perusahaan. Mereka dari Jakarta dan ada dinas ke Papua untuk urusan kantor. 3 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta ke Papua, ada satu dari 8 orang yang harus ke Papua itu, sebut aja namanya Viko. Viko ini mimpi. Mimpinya tuh dia kebangun dari tidurnya, yang di situ tuh kondisinya masih gelap banget. Di mimpi itu dia jalan ke kamar mandi, terus dia ngaca di kamar mandi. Ini mimpi di rumah dia? Iya, di rumah dia. Tiba-tiba pas dia lagi berdiri di depan kaca, kacanya tuh pecah, dan pecahnya tuh mental ke mukanya dia, pecahan kaca ini, sampai nusuk-nusuk muka dan badannya Viko seketika. Dan dari situ tiba-tiba Viko langsung kebangun dari mimpinya. Besokannya mimpinya Viko ini dia ceritain ke satu orang teman kantornya, sebut aja namanya Randy gitu ya. Diceritain tuh
Si Viko ini mimpi aneh banget kena pecahan kaca segala macem. Di situ Randy bilang, kayaknya gue pernah denger deh mimpi yang kaca pecah gitu maksudnya apa, kayak ada maksudnya gitu. Randy cobalah googling tuh arti mimpi kaca pecah. Dan muncul, artinya itu bakal ada pertanda buruk. Terus di situ Viko mikir, kalau emang bener artinya bakal ada pertanda buruk, apa berarti bakal kejadian pas mereka ke Papua nanti? Nah di situ Randy bilang, amit-amit jangan mikir kayak gitu. Ya udah, gak usah bikin parno dah. Akhirnya udah tuh balik dari kantor, dia packing lah buat kebutuhan dia selama di Papua, karena bakal berangkat lusa kan. Singkat cerita, hari berjalan baik-baik aja, sampai di hari harusnya Viko, Randy, dan teman-teman kantor itu berangkat ke Papua. Yang mana berangkatnya tuh tengah malam. Misalnya kayak mereka berangkat tuh Senin jam 12 malam gitu ya. Nah, di hari Minggu siangnya, Viko tuh ngabarin ke teman kantornya kalau dia izin untuk nge-cancel dan gak ikut urusan kantor ke Papua. Viko ini ngakunya dia tiba-tiba gak enak badan. Padahal, sebenarnya Viko ini mimpi kalau pesawat kecil yang bakal dia dan teman-temannya naikin di Papua itu hilang. Nah, di mimpinya Viko ini, dia tuh posisinya udah ada di dalam pesawat kecil yang mereka tumpangin di Papua. Pesawatnya ini pesawat kecil yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah, Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Jadi Viko dipunggungin gitu sama si kapten pilot ini. Dan Viko bisa ngelihat jelas muka kopilot di serong kiri depan dia. Nah, pas mau lepas landas, Viko ini ngelihat si kopilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si kopilotnya ini kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu loh. Nah, gak lama setelah itu, pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama, Viko tuh sadar. Di samping kanan dia, ternyata ada satu orang penumpang yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dicarter buat 8 orang dia dan teman-teman kantornya gitu. Nah, penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngeliat orang ini, senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales senyum ramah. Tapi, abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan ngadep ke atas, tapi nggak berhenti-berhenti. Sampai kepala ini 180 derajat, itu ke belakang. Sampai lehernya tuh hampir putus. Dia teriak kenceng banget, histeris saking takutnya, bener-bener teriak kenceng banget. Tapi anehnya, di mimpi itu Viko ngeliat semua penumpang di belakang tuh kayak nggak denger sama sekali teriakannya dia. Kayak seakan-akan dia teriak sendiri dan kayak ada di dunia lain gitu. Kayak seakan-akan semua teman-teman kantornya tuh gak ada yang sadar sama Viko tuh lagi teriak-teriak serius. Di situ Viko coba buat pelan-pelan nengok lagi ke arah bapak-bapak yang ada di samping dia. Dan seketika penumpang ini udah gak ada sama sekali.